Tadi katanya kasihi musuhmu, dan musuhmu adalah iblis, dan kamu harus mengasihi iblis. Kan ayat firman itu dia memperkosa, firman Tuhan itu dia perkosa, suka-suka dia mengartikannya. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan, oh udah parah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel yang akan menjadi teman kalian dalam membahas diskusi-diskusi lintas iman serta syubhat-syubhat para polikardus. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas ya sebuah konten yang menurut saya mengejutkan kita semua, di mana ada seorang ustadz melakukan pemerkosaan, teman-teman. Ya, ustadz melakukan pemerkosaan kepada apa? Kepada ayat ya, bukan kepada perempuan, bukan kepada wanita atau janda atau yang lain lah ya. Enggak. Jadi ustadz ini memperkosa ayat, mengatakan orang Kristen harus mengasihi iblis. Ini cukup mengejutkan bagi saya saat menerima link video tersebut. Ya, ada salah satu penonton membagikan link tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat judulnya ya, dari channel Risuli Lubis, si pendeta mantan maling motor. Ustadz pemerkosa ayat mengatakan orang Kristen harus mengasihi iblis. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat, ini tanggapan dari Risuli Lubis terhadap ustadz yang memperkosa ayat tersebut. Ya, siapa ustadz tersebut? Nah, ini yang perlu kita tahu kan gitu. Siapakah ustadz yang dimaksud oleh pendeta Risuli Lubis yang dia sebut sebagai ustadz pemerkosa ayat? Siapa ustadz tersebut? Dan ternyata ustadz tersebut adalah Gurunda Zuma ya. Jadi Bang Zuma disebut sebagai pemerkosa ayat. Wow, tuduhan yang luar biasa ya. Dikatakan kalau Bang Zuma ini memperkosa ayat. Kok bisa gitu? Ya, kok bisa Bang Zuma memperkosa ayat yang ada di kekristenan? Seperti apa pemerkosaan yang dilakukan oleh Bang Zuma ya? Ini lawak-lawak aja gitu. Apa benar Bang Zuma memperkosa ayat yang ada di Bible? Dan bagaimana ayat tersebut bisa diperkosa gitu? Saya baru tahu ternyata ayat bisa diperkosa ya. Bisa diperkaus. Tapi YouTube nggak apa-apa. Kalau di TikTok nggak boleh. Tabu kata tersebut. Oke, kita coba putarkan dulu dan kita dengarkan dulu ya lawakan dari Risuli Lubis satu ini. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kami sekarang ada di Lebak Banten, tepatnya di depan kantor DPRD Lebak Banten. Dan setelah ini kita menuju ke Baduy. Dari sini ke Baduy kurang lebih 2 jam lagi. Nanti jalan kaki bisa sampai 7 jam baru sampai ke pedalaman. Saudara, saya melihat video dan saya harus tanggapi video ini karena menurut saya video ini harus diluruskan. Sebab orang ini sangat salah mengartikan ayat firman itu. Dia memperkosa firman Tuhan itu. Dia perkosa, suka-suka dia mengartikannya. Mari coba kita saksikan videonya. Sebenarnya Kristen itu musuhnya siapa? Kalau umat Islam kan nggak punya musuh, nggak punya musuh. Musuh Islam itu hanya iblis. Nah sekarang saya tanya, musuh Kristen itu siapa? Sama. Loh, musuh Anda juga iblis. Iya. Dikasihi. Bisa aja kau putar-putar saya punya bahasa Bang Zuma. Bukan gitu. Tadi katanya kasihi musuhmu, dan musuhmu adalah iblis, dan kamu harus mengasihi iblis. Apa saya perlu tanda tepuk tangan?
Saya tanya Maksudnya musuh orang yang Kristen jahat ini sama siapa? kita, maksudnya jangan benci orangnya. Kalau kelakuannya boleh. Tadi kamu katakan Gitu musuh maksudnya, kita Bang. sama. Tadi masih hangat ini. Kata-katamu masih terngiang di kuping saya. Musuh kita sama, yaitu iblis. Nah, kita sudah saksikan videonya, kita sudah dengarkan. Dia katakan begini tadi kan, iya, kamu disuruh ngasih musuhmu. Iya, kami katanya orang Islam, musuh kami setan. Musuhmu siapa? Si Kristen juga jawab setan. Ya berarti kamu harus mengasihi setan. Wah, salah ya. Jadi konteks ayat itu, kasih musuhmu itu begini. Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Manusia loh di sini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi di sini konteksnya manusia, bukan setan. Suruh mengasihi manusia. Ya, saya akan bacakan lagi ya di dalam Lukas 6 ayat 27 ya. Ya. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuat baiklah berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, jadi di sini juga orang konteksnya ya, orang, bukan iblis. Nah, saya akan bacakan lagi ayat yang lainnya lah. Iblis justru kita harus usir. Nah, dikatakan begini ya di dalam Markus 16. Saya akan bacakan. Ya, saya akan bacakan ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Jadi setan harus diusir, bukan dikasih ya. Nah, saya akan baca lagi ya, satu ayat lagi ya. Di sini di dalam Yakobus ayat 7 ya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Nah, jadi ini tadi siapa ini ya, saya kurang tahu namanya. Ini memperkosa ayat firman Tuhan, menafsirkan sesuka-suka dia. Ini menurut saya sudah pelanggarannya. Nah, saudaraku yang saya kasih, doakan pelayanan kami ya. Ini ada pelayanan Baduy yang beberapa waktu lalu, dan ini juga kita lihat ada pelayanan gereja Tapaten Seribu Pintu. Mari kita dukung dalam doa. Teman-teman sudah lihat ya. Jadi entah apa-apa aja sih satu manusia ini ngomong. Dikatakan bahwa Bang Zuma memperkosa ayat karena menyatakan bahwa orang Kristen ya itu harus mengasihi iblis itu. Ini Bang Zuma bertanya gitu. Bang Zuma mempertanyakan ayat tersebut karena menurut teman-teman Kristen, kalian diperintahkan untuk mengasihi musuhmu. Bukankah iblis itu adalah musuhmu? Kalau begitu, bagaimana cara kalian mengasihi iblis? Ini kan pertanyaan gitu. Beda dengan Islam. Di Islam kita diajarkan adil, ya, termasuk dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir tersebut tidak menyerang kita, tidak duluan, ya, menyerang umat muslim, memfitnah umat muslim, kita tidak boleh memerangi dia. Umat muslim disuruh berlaku adil. Dan adil itu ada jauh ya di atas yang lain, di atas kasih, di atas membantu orang, enggak. Adil itu adalah menempatkan sesuai dengan tempatnya. Untuk orang yang susah kita bantu, itu adil. Untuk orang yang kaya ya nggak perlu kamu bantu. Untuk orang kaya ya kamu lakukan hal yang lain. Misalnya kita bantu dari segi ya mungkin dia nggak sempat untuk ngerjain sesuatu, kita bantu. Ya. Jadi beda-beda. Yang namanya adil itu menempatkan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Beda dengan kasih. Kalau mereka ini kan jualan-jualannya selalu jualan kasih. Kasih yang tak kesampaian gitu kan. Entah kasih apapun kita nggak tahu. Kasih makian malah salah-salah yang kita lihat. Kita lihat sekarang ini Polycarpus malah mengimplementasikan kasih tersebut dengan mengasih makian, hujatan kepada umat muslim. Jadi umat muslim itu harus dikasih dengan hujatan. Ngeri ya, ajarannya seperti itu yang kita lihat sekarang. Dan teman-teman bisa lihat bahwa Bang Zuma hanya mempertanyakan, tetapi pendeta satu ini, pendeta mantan maling motor ini begitu
ngamuk. Dan kita bisa lihat belakangan ini konten-konten dia selalu menjual nama Bang Zuma, menumpang nama Bang Zuma. Ya seperti biasalah, Polikardus ini bisa cepat naik kalau menumpang nama Bang Zuma. Itulah kenapa mereka suka membahas Bang Zuma. Ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya usaha ya. Karena pendeta M3 ini sedang kehilangan pamor kalau kita lihat. Sedang turun namanya. Jadi mau nggak mau supaya naik lagi, ya jual-jualan lah nama Bang Zuma. Itu hal yang lumrah yang mereka lakukan. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas ya untuk pendeta satu ini. Karena memang nggak ada kualitasnya juga gitu. Jelas-jelas bahwa kekristenan memang disuruh mengasihi musuh. Ya, artinya musuh ini kan semua. Semua yang jadi musuhmu harus dikasihi. Even itu binatang ya. Ada ular matok kamu. Ya kamu harus kasihi dia. Setan mencelakai kamu. Kamu harus kasihi dia. Jangan kamu bilang, oh tapi di ayat yang lain, usir, setan itu harus diusir gitu. Ya usir. Ya tapi harus dikasihi juga gitu. Nggak ada hubungan antara mengusir dan mengasihi. Contoh, orang tua. Anaknya terlalu bandel. Diusir. Tapi anaknya susah juga harus dibantuin. Harus dikasihi kan gitu. Jadi itu nggak ada hubungannya antara kasih dan mengusir. Itu bisa dijalankan bareng-bareng kok. Jadi Risuli Lubis ini harus banyak belajar lah. Harus banyak belajar tentang kontradisi-kontradisi yang terjadi. Tetapi saya rasa mereka tahu, cuman menutup mata. Kenapa mereka menutup mata? Ya karena kerjaannya. Kalian bisa bayangkan kalau seorang Risuli Lubis berhenti menjadi pendeta. Kira-kira dia jadi apa? Coba saya tanya teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya kepada saya gitu, ini Risuli Lubis kok nggak bisa tobat gitu? Kenapa nggak bertobat? Kenapa? Ya nggak berhenti menyembah anak manusia gitu kan? Ada beberapa yang nulis seperti itu. Kalau dia tidak jadi pendeta, dia mau jadi apa teman-teman? Pengalaman dia itu cuma pernah jadi maling motor, jadi begal, jadi orang yang malakin orang gitu ya. Dia bilang dia dulu malakin orang gitu. Masa kalian suruh dia kembali ke hidup seperti itu? Ya nggak mungkin gitu. Kalau dia meninggalkan jabatan pendetanya, dia jadi preman, coy. Apa kalian lebih senang melihat Risuli Lubis jadi preman dibandingkan jadi pendeta? Cobalah. Dia kan nggak punya pengalaman, mau gimana lagi? Ya sudahlah, biarkan dia jadi pendeta, biarkan dia mencari nafkah untuk keluarganya lah. Toh juga dosa-dosa dia tanggung sendiri. Kalaupun dia menipu, kalaupun dia melakukan hal-hal yang aneh, ya itu kan dosa dia sendiri. Ngapain juga kita yang menghakimi dia? Kan seperti itu. Ya udahlah, biarkanlah dia ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikut.